Oke, baik teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video keempat ya. Jadi di video ini kita akan membuat sebuah analisis dari model kita gitu ya. Karena model kita ini sebenarnya sudah selesai. Jadi kita di video 4 ini akan membuat analisisnya gitu. Nah, nanti kita akan membuat beberapa grafik gitu ya untuk membantu kita dalam melihat data kita seperti apa begitu. Oke, yang pertama kita akan menggunakan bar chart. Teman-teman drag and drop ke sini. Kemudian ini nanti kita akan gunakan untuk melihat utilisasi dari ATM. Kita beri nama ATM utilization gitu ya. Dan warnanya kalau misalkan teman-teman ini ganti silahkan. Kemudian nilainya teman-teman tulis ATM gitu ya. Ini nama dari delay ATM ini. Dot stats gitu ya, stats utilization dot min. Jadi rata-rata utilisasi dari ATM. Kalau sudah teman-teman bisa setting appearance-nya ya. Di sini teman-teman bisa milih apakah menghadap kemana gitu ya. Kita pilih yang menghadap ke atas saja. Kemudian misalkan teman-teman ingin merubah posisi tulisannya juga bisa. Misalkan teman-teman mau rubah di atas gitu ya, itu juga bisa. Kita gunakan yang di bawah aja lah ya. Oke, selanjutnya kita juga akan membuat rata-rata panjang antrian gitu ya. Jadi di antrian itu rata-rata panjangnya berapa sih gitu. Kita buat bar chartnya. Kita lakukan hal yang sama, drag and drop bar chart di sini misalkan. Dan kita setting di sini title-nya Q size ya. Kemudian untuk nilainya teman-teman tulis Q. Ini nama dari ini ya. Sesuaikan dengan ini. Kemudian dot stats kemudian size dot min. Kemudian ini coba kita setting misalkan menghadap ke sana. Kemudian legendnya coba kita rubah di atasnya gitu ya. Nah, kemudian kita perkecil aja biar nggak memakan space. Kita taruh di sini misalkan. Sekarang coba kita jalankan ya. Saran. Nah, ini belum ada customer masuk, jadi dia masih belum bergerak. Ketika kita percepat misalkan. Nah, ini sudah ada customer masuk. Nah, ini ATM utilization-nya sudah rata-ratanya sudah terlihat ya. Dia selalu berubah. Ini panjang antrian di ATM. Atau mungkin nanti teman-teman ingin juga menganalisis panjang antrian di service ini juga bisa. Oke, sekarang kita lanjutkan. Kita stop dulu. Selanjutnya kita akan mengoleksi waktu statistik customer di dalam sistem. Nah, untuk itu kita butuh parameter baru di dalam customer. Nah, di sini teman-teman pergi ke halaman customer ya. Kemudian di sini teman-teman buat parameter baru, caranya ke palette. Kemudian teman-teman pilih library agent ya. Di sini teman-teman pilih parameter tarik ke tengah. Nah, ini misalkan waktu customer mulai menunggu gitu ya. Waktu customer mulai menunggu di antrian. Kita beri nama start waiting. Kemudian kita juga butuh waktu di mana si customer ini masuk ke dalam sistem. Kita tarik satu lagi.
Kita beri nama entered system. Oke, jadi yang pertama start waiting ini adalah waktu di mana customer mulai menunggu. Kemudian entered system ini waktu di mana customer mulai masuk ke dalam sistem. Oke, sekarang kita pergi ke main. Di sini kita akan membuat analisis distribusi waktu tunggu customer dan juga distribusi waktu customer di dalam sistem. Nah, untuk itu kita akan gunakan, teman-teman silahkan pergi ke ini ya, menu analisis, kemudian teman-teman pilih histogram data, teman-teman drag and drop ke tengah. Di sini teman-teman beri nama, misalkan ini waktu tunggu, distribusi waktu tunggu gitu ya, wait time distribution. Kemudian di sini teman-teman yang perlu disetting adalah number of intervals, teman-teman setting 50. Kemudian di values range-nya teman-teman pilih yang automatically detected. Initial interval size-nya silahkan setting menjadi 0,01. Kemudian kita butuh satu lagi, teman-teman bisa copy paste saja ya. Ini copy dan paste di sini. Nah, ini teman-teman tinggal ganti namanya, misalkan ini waktu di dalam sistem. Ini kita beri nama time in system distribution gitu ya. Untuk yang lain sama ya, 50 ini 0,01. Selanjutnya kita akan setting di source ya. Teman-teman silahkan ke elemen source. Jadi di sini ada action, ya, ada menu action. Nah, teman-teman setting. Jadi ketika customer itu keluar dari source itu adalah waktu di mana customer masuk ke dalam sistem. Jadi teman-teman tulis agent. Tadi kan kita punya parameter entered system ya. Kita tulis entered system sama dengan time. Jadi ketika si customer keluar dari source ya, dia muncul dari source, itu adalah waktu dia masuk ke dalam sistem. Nah, kemudian kita pergi ke queue. Nah, di sini juga ada action, teman-teman setting. Jadi ketika si customer mulai masuk ke dalam antrian, itu adalah waktu di mana customer mulai menunggu. Jadi kita setting agent start. Tadi kita punya parameter start waiting. Sama dengan waktu sekarang gitu ya. Nah, kemudian ketika dia keluar, kita akan menambahkan waktu selisih ketika dia datang dan ketika dia keluar itu ke dalam distribusi waktu tunggu. Jadi kita tadi punya distribusi waktu tunggu, wait time distribution gitu ya. Sesuai nama ini tadi ya. Kemudian tambahkan dot add waktu sekarang gitu ya, waktu yang sekarang, waktu ketika si customer keluar dari antrian dikurangi ketika dia datang, ketika dia mulai mengantri. Agent dot start waiting. Oke. Kemudian yang perlu kita setting selanjutnya adalah di dalam sync. Ketika si customer masuk di dalam sync, itu kan otomatis si customer keluar dari sistem ya. Jadi ketika dia keluar, kita akan menambahkan selisih waktu dia keluar dengan waktu dia masuk ke dalam distribusi waktu customer di dalam sistem. Jadi kita setting time in system ya. Jadi waktu di dalam sistem itu distribution
kita tambahkan selisih waktu sekarang gitu ya, waktu ketika customer keluar dari sistem dikurangi dengan waktu ketika customer mulai memasuki sistem. Jadi yang di source tadi ya. Nah, yang di source tadi kan kita setting entered system. Jadi kita agent.entered system. Oke, selanjutnya kita akan coba jalankan. Kita run. Kita coba perlebar ya. Kemudian coba kita percepat 500 kali misalnya. 500. Nah, di sini nanti ada sampel masuk ya. Kita coba cek. Misalkan waktu distribusi waktu tunggu gitu, kita klik. Di sini ada detailnya ya, informasi detailnya. Kalau kita lihat di sini number of intervalnya tadi kita setting 50 ya. Di sini ada banyak sekali. Nanti maksimal 50 di sini. Kemudian kalau kita lihat, kalau teman-teman biasanya membuat histogram ya, itu biasanya teman-teman kan setting intervalnya 0 sampai berapa atau, nah ini kan biasanya ada rumusnya ya. Nah, nanti mungkin akan kita jelaskan di kelas untuk membuat histogramnya. Atau mungkin bagi teman-teman yang nonton YouTube ini dan ingin penjelasan, ingin dibuatkan videonya, boleh komen di bawah. Oke, selanjutnya kita akan membuat tampilan grafik histogramnya ya. Ini kita close dulu, kemudian kita stop. Kita akan menggunakan histogram ini ya, yang bawah. Drag di sini, kita tempatkan di sini misalnya. Nah, kemudian ini histogram my data ini kita rubah jadi misalkan ini yang untuk waktu tunggu ya, wait time distribution. Gini, kemudian title-nya kita juga ubah waiting time distribution. Gitu. Kemudian kita butuh satu lagi untuk yang time in system. Kita taruh time in system distribution. Dan ini kita ambil datanya dari time in system ya, sesuai namanya ini ya. Ini warnanya coba kita rubah biar beda. Ini warnanya kuning atau merah ya. Oke, ini kita tata dulu deh biar rapi. Oke, atau silahkan nanti teman-teman bisa ditata sendiri. Sekarang kita coba jalankan. Kita percepat 500. Iya. Nah, kalau kita lihat di sini mulai ya, histogramnya mulai bergerak menyesuaikan dari distribusi waktu tunggu dan juga distribusi waktu di dalam sistem. Ya, mungkin itu video terakhir ya. Ini video terakhir dari tutorial software AnyLogic untuk simulasi kantor bank gitu ya. Bagi teman-teman yang mungkin ada pertanyaan, silahkan nanti ditanyakan di kelas, ataupun bagi teman-teman yang nonton video ini bisa ditanyakan di kolom komentar.
Terima kasih. Jika ada kurangnya dari saya, mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.